Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita satukan hati kita di dalam doa. Bapa yang baik, Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, hari yang baru yang telah Tuhan berikan, begitu juga dengan rahmat-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk keluarga yang kami miliki, untuk teman-teman yang ada berkumpul pada hari ini untuk sama-sama beribadah. Kiranya Tuhan Yesus, Roh Kudus, bekerja secara luar biasa di tengah ibadah kami pada hari ini. Berkatilah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Shalom adik-adik. Kita mau bersuka cita hari ini, semuanya bangkit berdiri. Rayakan Yesus, rayakan.
percaya Tuhan Yesus sudah bangkit buat kita semua. Yuk, sama-sama kita mau nyanyiin lagu Jesus is Alive. 1, 2, 3, Jesus is alive. 1, 2, 3, Jesus is alive. He died for you and me, but on day 3, Jesus rose again. Jesus is alive. 1, 2, 3, Jesus is alive. 1, 2, 3, Jesus is alive. He died for you and me, but on day 3, Jesus rose again. Jesus is alive. God loved the world. God loved the world. So He gave His Son. So He gave His Son. Jesus is our friend. Jesus is our friend. He loves everyone. He loves everyone. God loved the world. God loves the world. So He gave His Son. So He gave His Son. Jesus is our friend. Jesus is our friend. He loves everyone. He loves everyone. 1, 2, 3, Jesus is alive. 1, 2, 3, Jesus is alive. He died for you and me, but on day 3, Jesus rose again. Jesus is alive. 1, 2, 3, Jesus is alive. 1, 2, 3, Jesus is alive. He died for you and me, but on day 3, Jesus rose again. Jesus is alive. Jesus rose again. Jesus is alive. Jesus rose again. Jesus is alive. Kita masih semangat kan adik-adik? Yuk kita makin semangat lagi. Kita mau nyanyikan pujian King of Majesty.
sikap kita untuk menyembah Tuhan. Kita nyanyiin lagu Lord, I Give You My Heart. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart. I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart. I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Kita puji Tuhan, kita menyembah Tuhan dengan hati kita, sepenuh hati kita. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau berterima kasih sama Tuhan karena Tuhan yang mau turun ke dunia buat kita. Terima kasih Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me.
Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat berkat-Mu Tuhan. Terima kasih buat cinta-Mu yang begitu besar untuk setiap kami Tuhan. Kau rela mati di kayu salib untuk menebus dosa setiap kami. Dan sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Biar Kau menjadikan kami anak yang dengar-dengaran akan firman-Mu ya Tuhan. Sehingga firman-Mu yang kami boleh dengar saat ini Tuhan, boleh tertanam dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, dan yang siap mendengarkan firman Tuhan, katakan amin. Terima kasih Tuhanku. Terima kasih Yesus. Aku tidak akan pernah melupakan kebaikan-Mu padaku. Kau telah mengatakan kepadaku bahwa dosaku diampuni. Padahal Kau tahu seluruh isi kota ini begitu membenci aku dan begitu merasa jijik kepadaku. Tapi Yesus, aku betul-betul merasa Engkau memberikanku kesempatan untuk aku bisa melanjutkan hidupku. Hidupku jadi berarti. Aku tahu Kau memang benar-benar Tuhan yang memberikan kesempatan orang berdosa untuk hidup. Aku diberi kesempatan untuk bisa hidup, meninggalkan dosa-dosaku. Kau tidak mengingat dosaku dan pelanggaranku. Terimalah pembalasanku. Minyak ini aku rasa sebetulnya tidak ada harganya, tapi setidaknya ini cukup untuk membalas kebaikan-Mu. Aku tidak bisa berbuat apa-apa kecuali membalas kebaikan-Mu, dan izinkan aku menumpahkan minyak yang wangi ini ke tubuh-Mu, dan izinkan pula rambutku akan membersihkan tubuh-Mu, agar minyak ini menyebar ke seluruh tubuh-Mu dan Engkau menjadi wangi. Terima kasih Yesus, terima kasih. Rambutku, bersihkanlah tubuh orang ini. Bodoh. Perbuatannya tidak sangat masuk akal. Kau pikir minyak seperti itu harganya murah? Bukankah itu adalah seharga gaji orang bekerja 1 tahun? Kau belikan hanya untuk minyak, lalu kau mau cari muka kepada Yesus? Kasihan sekali kau wanita bodoh. Pemborosan. Cukup. Jangan kau katakan itu pemborosan. Dan yang cari muka bukan dia. Tetapi, nah teman-teman, jadi muridnya Tuhan Yesus itu ada satu yang sangat amat tidak suka pada perempuan yang sudah susah payah mengumpulkan uang, beli minyak yang harganya mahal, cuma untuk meminyaki kakinya Tuhan Yesus. Kakinya. Kaki itu kan biasanya kan bagian tubuh yang kita paling gak mau megang-megang, gak mau deket-deketan. Ih, jangan deket-deket gue, kaki lu bau. Ih. Ya, memang Tuhan Yesus bukan orang jorok dan dia adalah Tuhan. Jadi memang kakinya tidak akan bau. Tapi teman-teman, wanita ini niat-niat banget. Dia beli 1 botol minyak, zaman dulu disebutnya buli-buli. Buli-buli itu seperti kendi kecil. Cukup memang hanya untuk sepasang kaki. Kalau buat meminyaki seluruh tubuh nggak cukup. Tapi harganya itu loh, untuk ukuran zaman itu, harga si minyak itu sama dengan harga 1 tahun gaji orang bekerja di zaman itu. Dan karena melihat wanita ini, perempuan ini ngasih minyak cuma ke kaki Yesus pakai minyak yang semahal itu, murid Tuhan Yesus langsung zaman sekarang disebutnya nyinyir. Nah langsung deh dia bisik-bisik
bisik-bisik yang kedengeran gitu. Jadi bisik-bisik yang sama aja bohong. Jadi dihinanya perempuan itu dibilangnya bodoh, pemborosan. Cari muka dianggapnya ke Tuhan Yesus. Tapi sebenarnya yang cari muka siapa? Si murid Yesus yang satu itu. Yang dia pikir kalau dia bilang gitu Tuhan Yesus akan bilang kamu benar. Karena dia telah melakukan pemborosan. Buat apa? Wanita berdosa pakai meminyaki kakiku. Jijik aku. Gitu teman-teman. Padahal kenapa sih perempuan ini melakukan perbuatan seperti itu yang kelihatannya lebay, pakai ngasih minyak ke kaki Tuhan Yesus, mahal pula. Cari muka gitu dia? Bukan, karena perempuan ini merasa berterima kasih Tuhan sudah mengampuni dosanya. Dia tahu Tuhan Yesus itu bukan orang biasa tapi adalah Tuhan. Jadi kasih sayangnya Tuhan Yesus adalah satu-satunya kasih sayang di dunia ini yang tidak pernah ada dari siapapun, yang daripadanya atau dari kasih sayangnya Tuhan Yesus itu kita punya alasan untuk melanjutkan hidup. Maksudnya apa Kak Audi? Aku gak mau bunuh diri kok. Iya, kita gak kepikiran bunuh diri. Tapi sebenarnya adik-adik kita gak pantas hidup. Kenapa? Kamu kaget? Bingung? Iya, karena harusnya yang dihukum itu kita karena dosanya banyak. Dan hukuman yang harus kita terima bukannya hukuman suntik mati yang dilakukannya di rumah sakit, kepolisian misalkan, sampai hidup kita jadi matinya pun mati yang gak repot, mati yang gak sakit. Karena disuntik mati sakitnya kayak digigit semut tapi langsung meninggal. Gitu, gak kayak gitu. Karena dosa kita banyak, dihukumnya harus hukuman berat. Dan hukuman yang paling hina adalah hukuman mati di kayu salib. Selama ada penelitian tentang hukuman-hukuman yang pernah ada di dunia ini, hukuman yang paling memalukan adalah hukuman mati di kayu salib. Maksudnya dengan cara seperti yang Tuhan Yesus pernah alami. Memang kenapa sih dengan mati di kayu salib? Kenapa nggak Tuhan Yesusnya dimutilasi aja Kak? Mungkin kamu ada yang kelas besar mikir gitu. Biar lebih keren, lebih seru Kak. Tuhan Yesusnya kesakitannya bukan cuma dipaku. Misalkan disayat-sayat lagi badannya. Mungkin ada yang berpikiran segila itu. Tapi yang Tuhan Allah mau bukannya cara hukuman mati yang paling sadis atau paling mengerikan. Bukan dari segi mengerikannya teman-teman, tapi dari segi atau dari sisi atau dari hal paling memalukan. Karena menurut kejadian aslinya Tuhan Yesus itu waktu disalib tidak ada sehelai selembar benang atau bahkan kain pun yang menempel lagi, dan badannya sudah tidak berbentuk yang tegap lagi. Pembuat film The Passion yang namanya Mel Gibson, penulis skenario dan sutradara yang meniru film The Passion itu dari kejadian aslinya waktu Tuhan Yesus disalibkan, dia bilang dia cuma bisa bikin separuh kejadian aslinya, kurang dari separuh bahkan. Jadi kejadian aslinya 2 kali lebih memalukan dan menjijikkan daripada yang bisa difilmin. Di film itu aja kan ada yang waktu lagi Yesus jadi cambuk kan kelihatan tuh kan ya, dibikin kayak yang dagingnya terkelupas, kecabut, kelihatan tulang iganya. Sebenarnya kejadian aslinya Tuhan Yesusnya udah gak bisa dilurusin lagi teman-teman. Dan itu artinya kasih Tuhan Yesus tidak terbatas. Dan itulah yang membuat kita yang harusnya kita yang dihukum kayak gitu, tapi akhirnya kita yang tidak dapat hukuman seperti itu sampai kita pantas menjalani hidup. Terus kalau udah gitu gimana? Iya, berarti jangan menyia-nyiakan pengampunan dosa atau permaafan. Istilahnya kalau kamu bingung pengampunan, maafnya dari Tuhan Yesus, ampunan dari Tuhan Yesus jangan disia-siain. Jangan berbuat dosa lagi aja, besok tinggal minta ampun lagi. Tuhan kan Maha Pengampun. Agama apapun juga bilangnya gitu. Ya, Tuhan Maha Pengampun. Tapi kalau kamu selalu begitu, berdosa lagi, bertobat dosa, tobat dosa, tobat. Ya nggak bisa gitu juga. Tuhan tidak bisa dipermainkan. Oke teman-teman. Jadi kasih Tuhan tidak terbatas. Tapi yang harus kita lakukan adalah kita hidup seperti yang Dia mau. Ayat hafalannya adalah, kita baca ya, Amsal. Oke, ulangi sekali lagi. Amsal 10 ayat 12. Adik-adik kecil, 12 itu tulisannya angka 1 dan 2. Ulang lagi ya. Amsal 10 ayat 12.
Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi pelanggaran. Pelanggaran itu dosa. Jadi kalau mau dihafalkan ayatnya tinggal dimundurin aja. Gitu teman-teman ya. Jadi karena kasih Tuhan tak terbatas, jangan lupa hidup seperti yang Tuhan mau. Sampai jumpa lagi kapan-kapan. God bless you. Hai adik-adik, ada kabar gembira nih. Gema, Gerakan Anak Mencintai Alkitab baru akan dimulai di minggu ini, tanggal 29 Januari 2023. Yuk, kita simak baik-baik ya caranya. Teman-teman akan mendapatkan lembar gema di masing-masing satelit, baik kelas kecil maupun di kelas besar. Tapi untuk kelas besar jangan lupa ya, siapkan 1 buku tulis untuk mengisinya. Dan untuk kelas kecil, teman-teman akan mendapatkan lembar gema dan bisa langsung diisi di lembar gemanya. Dan satu lagi, di minggu depan jangan lupa setelah kalian mengisi, kalian kumpulkan masing-masing satelit ya. Karena kalian akan mendapatkan kartu gema yang akan diberikan cap oleh para pembina sekolah minggu di masing-masing satelit. Nah, jadi teman-teman tetap terus semangat ya. Dan terus tekun dalam mengerjakan dan membaca Alkitab. Tetap semangat. Hai adik-adik, apakah kamu selama beribadah online ini kepikiran mau memberikan persembahan, tapi kantong persembahannya nggak ada? Gimana ya kak? Nah, kamu bisa mentransfer persembahan kamu ke nomor rekening BCA berikut ini. Atau kamu juga bisa men-scan QR Code yang ada di layar ini. Minta tolong mama papa atau kakakmu untuk membantu kamu ya. Ingat, ketika kita memberikan persembahan, taruh nama lengkap dan satelit ibadah kamu. Dan berilah dengan hati yang bersukacita, karena Tuhan menyukai pemberi yang memberi dengan sukacita. God bless you. Hai adik-adik, mari bergabung semua dalam Pikom Kids yang diadakan secara online melalui aplikasi Zoom pada Jumat 24 Maret jam 6 sore. Hai adik-adik, ikuti lomba menyanyi dan mewarnai yuk. Diadakan Sabtu pada tanggal 25 Maret bertempat di GBI Battle Kings. Untuk pendaftaran, gunakan link berikut ini dan dapatkan hadiah yang menarik. Damailah Indonesiaku. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Nah, sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, kita menyelesaikan ibadah kita mau berdoa dulu yuk. Sama-sama kita berdoa di hadapan Tuhan. Boleh lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami sudah menyelesaikan ibadah kami. Terima kasih untuk firman Tuhan yang dibagikan hari ini. Kami percaya firman ini boleh kami hidupi. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan menyelesaikan ibadah kami. Biarlah Tuhan terus memberkati hidup kami dan keluarga kami. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Amin.